Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu bergerak. Oh, jadi selamat siang Bu Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar jenengan hari ini Bu Anas? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Bu Anas. Nggih Bapak, saya sedikit mengalami masalah pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkait dengan peserta didik saya. Saya mempunyai anak atau peserta didik saya yang cukup aktif di kelas. Di sini cukup aktif itu dalam artian dia itu hiperaktif, tidak bisa diam di tempat. Jadi selalu keliling-keliling ke sana kemari. Dan itu tidak 1-2 kali ataupun 1 hari itu cuma 1-2 kali, tetapi setiap saat seperti itu. Jadi untuk duduk di tempatnya itu sangatlah sulit. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk dalam pembelajarannya itu dia bisa dikatakan mampu mengikuti pelajaran. Cuma itu dia hiperaktif di dalam kelas. Begitu Pak. Iya siap. Memang pada pertemuan kali ini tujuannya untuk membahas hal-hal tentang berkaitan dengan Bu Anas. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi Bu Anas ini tentang siswa, gitu. Berarti dia itu dalam segi pembelajarannya dia bisa, namun untuk sikapnya dia sangat hiperaktif gitu, nggih. Nggih, betul Bapak. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, mungkin kondisi sekarang yang terjadi di lingkungan kelasnya dengan seperti apa, Bu? Untuk lingkungan kelas saat ini cukup kondusif sebenarnya Pak. Cuma memang ada beberapa anak yang aktif tadi dan selalu selalu diingatkan untuk tetap bisa konsentrasi, bisa diam di tempat itu selalu. Tetapi untuk yang memang hiperaktif ini ya 1 anak tadi yang saya ceritakan. Kalau yang lainnya tadi masih bisa dikondisikan seperti itu. Jadi kalau dia sudah selesai mengerjakan misalnya seperti itu, jadi dia mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, akhirnya keadaan pun di dalam kelas menjadi tidak kondusif karena anak-anak pada bilang kalau, "Bu, ini loh ganggu, Bu, ini loh ganggu." Nah, seperti itu. Itu yang membuat keadaan tidak kondusif. Begitu, Bapak. Ya begitu. Jadi anak itu sangat hiperaktif, nih. Nggih, alhamdulillah sangat hiperaktif. Oke, baik Bu Anas. Dari hal-hal yang sudah terjadi dalam pembelajaran panjenengan tersebut,
Mungkin jenengan sudah punya gambaran-gambaran atau mungkin ada rencana untuk menghadapi masalah tersebut. Monggo diceritakan, Bu. Oke, baik. Memang di dalam benak saya itu sudah ada rencana-rencana untuk menindaklanjuti anak tersebut. Karena pada dasarnya orang tuanya pun juga sudah bilang kepada saya bahwasanya anaknya itu adalah hiperaktif, tidak bisa diam, dan orang tuanya itu meminta saya, "Nggih, mohon nggih Bu dibimbing, jenengan ingkang sabar, mohon bersabar dalam menghadapi anak saya." Orang tuanya juga bilang seperti itu, pernah bilang seperti itu. Terus dari situ saya berpikir bahwa memang anak ini tidak hanya di SD saat ini. Saya kira dulu karena masa transisi PAUD SD, jadi anak itu menjadi hiperaktif karena kecenderungan di TK. Tetapi setelah orang tuanya bilang begitu, saya jadi berpikir dari anak ini memang hiperaktifnya itu sudah dari keluarganya, sudah dari kecil. Nah, seperti itu. Terus mungkin nanti yang akan saya lakukan itu lebih mendekati, melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan juga orang tua. Bagaimana menghadapi anak yang hiperaktif tersebut. Terus setelah itu juga berkolaborasi dengan orang tua juga. Jadi kita sama-sama berkolaborasi dengan orang tua bagaimana mengendalikan hiperaktifnya ini biar meskipun hiperaktif tapi masih bisa dikendalikan. Seperti itu, Pak. Begitu. Berarti melakukan koordinasi ya, untuk menggali anak itu seperti apa gitu nggih. Nggih. Mungkin berarti yang jenengan lakukan melakukan pendekatan kepada anak, memberikan perhatian khusus seperti itu ya. Nggih. Terus mungkin ada hal-hal atau rencana lain mungkin akan jenengan lakukan selain yang jenengan sampaikan barusan? Mungkin untuk kegiatan lain itu melalui pengawasan ya Pak. Jadi bisa anak itu ditaruh duduknya itu bisa ditempatkan di tempat duduk paling depan. Terus biar kita lebih enak atau lebih bisa mengawasi tingkah laku anak tersebut. Jadi kalau kita lebih dekat, itu lebih mudah untuk mengendalikan. Saya berpikir seperti itu. Iya, itu bagus sekali Bu. Saya yakin dari rencana yang jenengan akan lakukan itu pasti nanti bisa memberikan dampak yang baik untuk anak tersebut. Terus dari rencana-rencana jenengan yang sudah jenengan sampaikan, mungkin ada dukungan dari pihak lain yang mungkin bisa membantu jenengan. Untuk dukungan itu memang saya membutuhkan ya sebenarnya untuk bisa mengatasi anak tersebut. Nah, ini rencana saya salah satunya dukungan dari orang tua tadi. Berkolaborasi dengan orang tua, otomatis mereka juga mendukung apa yang saya inginkan atau yang ingin saya lakukan. Terus setelah itu juga saya berkoordinasi dengan rekan sejawat yang mungkin dulunya pernah
pernah mendapatkan murid yang seperti itu. Nah, itu mungkin saya bisa berbagi praktik baik dengan mereka, bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Nah, itu menurut saya juga suatu dukungan yang memang butuh untuk saya dalam menghadapi murid saya itu. Ya, gitu. Bagus sekali itu Bu. Jadi melakukan kolaborasi kerjasama dengan rekan sejawat di lembaga jenengan gitu nggih. Nggih, Pak. Nggih, itu sangat bagus sekali. Terus dari selain dari rencana jenengan yang sudah jenengan lakukan tadi, mungkin yang sekarang sudah jenengan lakukan di sekolah, jika dalam rentan 1 sampai 10 itu kira-kira sekarang, posisi sekarang Bu yang sudah jenengan lakukan itu berada di nomor berapa Bu? Saya kira itu masih dalam posisi rendah, Pak. Soalnya saya itu kan baru tuh di kelas 1. Sekarang saya itu mengajar di kelas 1 dan saya masih baru juga, terus saya perlu adaptasi yang baru lagi untuk anak didik yang di kelas bawah, intinya seperti itu. Dulu kalau di kelas atas kan enggak seperti itu. Kalau sekarang saya butuh tadi penyesuaian diri. Dan saya kira ini masih dalam tahap rendah sekali, Pak. Mungkin itu bisa dikasih nilai antara 5 sampai 6. Begitu. Tidak apa-apa Bu, tetap semangat. Memang dari peralihan dari TK ke kelas 1 itu emang hanya berbeda sedikit Bu, dan kita sebagai guru memang harus sabar, harus telaten dalam menghadapi murid, karena kenakalan anak di kelas bawah itu emang sangat tidak bisa, gimana ya, mau kita tinggal juga tidak bisa, tetap harus ada pengawasan, pendampingan, seperti itu. Nah, dari tadi yang sudah jenengan sampaikan dari awal sampai akhir jenengan sampaikan, kira-kira itu sekarang yang perasaan jenengan Bu, yang sudah jenengan rasakan itu sekarang seperti apa? Dari tadi yang jenengan awalnya sebelum melakukan kegiatan percakapan tadi sampai sekarang kan sudah, alhamdulillah, dari beberapa hal yang jenengan sampaikan itu kan secara tidak sengaja Bu, sudah menyampaikan bahwa cara-cara yang akan dilakukan untuk bisa menghadapi dari permasalahan jenengan tadi. Perasaan jenengan sekarang seperti apa Bu? Nggih Pak, terima kasih. Perasaan saya sekarang itu bisa menjadi lebih tenang, terus rileks, beban menjadi berkurang. Nah, karena dengan saya bisa mengeluarkan unek-unek yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi, dan secara tidak langsung ternyata saya tadi sudah menemukan solusinya, ngoten nggih, Pak. Nah, jadi saat ini perasaan saya lebih tenang, lebih lega, dan untuk kedepannya insya Allah saya akan menerapkan apa yang sudah menjadi rencana aksi saya itu. Begitu, Pak. Iya, tetap semangat Bu. Jangan kasih kendor. Semangat. Siap, Bapak. Oke, mungkin dari beberapa hal yang sudah jenengan sampaikan dari awal sampai akhir, mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin jenengan sampaikan. Saya hanya mengucapkan terima kasih atas bantuan panjenengan karena sudah mendengarkan keluh kesah saya
terus secara tidak langsung juga sudah memberikan solusi kepada saya. Terima kasih banyak Bapak atas bantuan yang diberikan kepada saya. Oke, siap, sama-sama. Jika di kemudian hari atau di lain waktu mungkin panjenengan membutuhkan atau ingin menyampaikan hal-hal, saya siap dan terbuka untuk membantu jenengan. Siap, Semoga Bapak. dari rencana-rencana yang sudah jenengan sampaikan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan dan berdampak kepada murid yang sedang terjadi permasalahan di permasalahan jenengan. Oke, Pak. Oke, sementara untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang Bu Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi masih sedikit ada pikiran sedikit saya. Oh, begitu nggih. Kalau memang hari ini tadi saya bertujuan untuk apa sih yang terjadi sama Pak Wawan. Dari saya lihat itu Pak Wawan sepertinya ada yang dipendam seperti itu. Nah, saya sengaja ada pertemuan hari ini ingin menanyakan apakah ada yang mau disampaikan oleh Pak Wawan? Iya Bu, jadi begini, di kelas saya itu anak-anak itu tidak peduli dengan lingkungan, jadi membuang sampah itu seenaknya sendiri. Ada yang di laci, ada yang duduk di pinggir jendela itu hanya dilempar di jendela, seperti itu Bu. Oh begitu, jadi masalah yang sedang Bapak Wawan hadapi itu anak-anak kurang sadar diri akan kebersihan lingkungan, ngoten nggih Pak? Nggih Bu, betul sekali Bu, seperti itu Bu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Bapak Wawan lakukan untuk mengingatkan anak akan kebersihan lingkungan? Sebenarnya sejauh ini sudah sering saya ingatkan untuk beberapa anak yang sering membuang sampah sembarangan itu, namun mungkin hanya 1 atau 2 hari itu anak-anak bisa tertib. Nanti kalau mungkin sudah lupa yang sudah saya tegur itu paling anak-anak kembali lagi Bu. Nggih, begitu. Ya memang apa, kita harus selalu mengingatkan ngoten nggih Pak, tentang kebersihan, tentang kebersihan lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Nah, dari yang Bapak Wawan lakukan tadi dengan mengingatkan, nah itu ada enggak kira-kira mohon maaf rencana ke depannya itu apa yang mau Bapak lakukan demi menertibkan anak-anak biar sadar akan kebersihan, bisa membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Sebenarnya sudah ada gambaran sih saya Bu. Punya rencana itu
dari waktu pembelajaran itu rencana saya ketika mungkin ada pembelajaran tentang IPAS, karena di kelas saya kan ada kelas 3 itu sekarang kan kurmer kan Bu. Nggih. Nah, pas waktu itu rencana saya mau saya putarkan tentang video-video yang menyampaikan atau eh, memberi edukasi kepada siswa bahwa dampak dari bahaya sampah itu seperti ini. Baik itu untuk kesehatan, untuk lingkungan, seperti itu Bu. Baik Bapak, itu merupakan suatu rencana yang bagus untuk mengingatkan anak-anak akan kebersihan. Jadi kita bisa memperlihatkan video, gambar-gambar, itu juga baik. Biar anak-anak itu juga tertarik dengan apa yang sebenarnya kita mau. Sepertinya kan sama tujuan kita mengingatkan, tapi memang medianya yang berbeda. Nah, selain itu, adakah lagi Bapak yang ingin panjenengan lakukan untuk melibatkan anak tadi dalam menjaga kebersihan? Nggih, ada Ibu. Rencana saya itu saya buatkan seperti kotak untuk kebaikan menanggulangi sampah Bu. Jadi ketika anak melakukan kegiatan entah itu di dalam kelas atau di luar kelas, itu semacam saya berikan semacam koin, tapi itu tuh berbentuk bintang. Jadi ketika anak membuang sampah di tempatnya itu dia mendapat bintang 5. Namun nanti ketika dia tidak membuang sampah seperti sembarangan dibuang seperti nanti bintangnya akan berkurang. Dalam rencana saya berkelanjutannya seperti itu Bu. Itu untuk kedepannya nggih Bapak? Nggih, nggih. Oh, nggih. Iya, memang. Terus nanti ketika jenengan memakai kotak itu atau yang bintang itu untuk menjaga kebersihan di kelas apa di lingkungan sekolah, Bapak? Untuk menjaga di kelas sebenarnya dampaknya tidak hanya di dalam kelas sebenarnya Bu, karena di kelas lain pun juga terjadi seperti itu. Seperti di kelas 2 itu juga seperti itu. Karena takutnya kalau kebiasaan siswa yang seperti itu saya biarkan, nanti berdampaknya nanti untuk keseharian dia, dan juga dampaknya untuk mungkin untuk adik-adik kelasnya pasti juga melihat kakak kelasnya aja seperti itu, berarti saya bisa seperti itu. Takutnya nanti kebiasaan yang buruk, karena itu kan pasti berkelanjutan kan Bu. Oke, oke Pak. Ya, betul sekali. Dan ide atau rencana aksi yang sudah Bapak sampaikan itu sudah bagus sekali. Nah, itu untuk bisa berimbas tidak hanya di kelas, tapi juga hanya di sekolah. Nah, dari praktik yang sudah Bapak lakukan selama ini, kira-kira nih Pak, kalau diberi nilai dari angka 1 sampai 10 itu panjenengan sudah berada di mana Bapak? Dinilai berapa? Aduh, kalau dari tindakan yang sudah saya lakukan selama ini, jika dalam nilai 1 sampai 10 itu masih dalam tahap rendah Bu. Mungkin kurang lebihnya ya sekitar angka 6 lah Bu. Angka 6. Oke, tidak apa-apa Pak. Memang kita butuh proses dalam memperbaiki
tidak hanya dalam pembelajaran saja, tetapi juga pembentukan karakter anak itu memang bertahap. Nah, terus semangat Pak nggih. Nah, tadi dari yang panjenengan lakukan tadi, yang sudah jenengan paparkan, sebenarnya secara tidak langsung itu Bapak sudah menemukan solusi untuk menanggulangi atau menyelesaikan masalah yang sedang Bapak alami sendiri. Tadi Bapak masalahnya yaitu kurangnya kesadaran diri terhadap kesadaran diri anak akan kebersihan lingkungan. Nah, dari situ Bapak sudah mengingatkan, terus rencananya itu juga sudah ada, tinggal nanti bagaimana kita melaksanakannya. Nah, dari itu adakah faktor pendukung yang Bapak butuhkan untuk menerapkan apa yang sudah menjadi rencana Bapak? Nggih, kalau dari faktor pendukung sebenarnya dari internal sekolah itu seperti mungkin saya melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah karena beliau sebagai yang memberi keputusan, dan juga kepada teman-teman dari rekan sejawat atau yang sepantaran dengan saya. Karena memang kebetulan di sekolah saya itu teman saya itu ada yang sangat disiplin. Dan alhamdulillah di murid-muridnya tersebut pun juga disiplin, namun memang itu di kelas tinggi, jadi mungkin lebih mudah untuk diingatkan. Berbeda lagi dengan anak yang kelas bawah, itu memang sangat sulit diingatkan. Nggih, kalau di kelas atas lebih enak untuk mengkondisikan ngoten nggih. Nggih, Bu. Nah, nggih. Nah, dari cerita Bapak ini tadi juga sebenarnya kita sudah mendapatkan poin bahwasanya kalau ada teman kita yang rajin. Nah, dalam artian rajin, pastinya beliau juga menggerakkan anak didiknya. Nanti juga bisa berimbas kepada rekan sejawat dan juga semua warga yang ada di sekolah. Nah, itu bisa kita jadikan contoh juga Bapak untuk peserta didik. Nah, seperti itu. Terus, nah, dari yang panjenengan yang dari panjenengan tadi yang sudah disampaikan mulai dari masalah dan juga sudah merancang aksi-aksi untuk kedepannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak saat ini? Nggih, Bu, perasaan saya saat ini sudah merasa lega. Karena memang secara tidak sadar dari percakapan kita emang saya melakukan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah. Mungkin dari beberapa rencana saya yang insya Allah nanti akan saya laksanakan dengan sangat sungguh-sungguh, dan saya sangat-sangat berterima kasih dari motivasi yang jenengan sampaikan kepada saya. Nggih, Bapak, sama-sama. Memang kita sebagai pendidik itu harus terus semangat memperjuangkan masa depan anak-anak didik kita. Memang dalam dalam mentransfer ilmu itu kita bisa mungkin dengan mudah, tetapi untuk mendidik karakter anak itu memang butuh proses yang panjang. Nah, maka dari itu kita tidak boleh lengah dalam membimbing dan juga membentuk karakter anak. Kita bisa mulai dari kecil itu bisa kalau kita di SD ya dari kelas bawah itu sudah kita terapkan atau sudah kita kan. Nah, dari itu
maka kita bisa menerapkannya. Nah, ada yang perlu Bapak sampaikan lagi? Sementara hanya itu, Bu. Nggih, terima kasih. Tetap semangat nggih Pak, memperjuangkan anak bangsa, mendidik karakter mereka. Nah, dari saya, apabila tadi mulai dari awal sampai akhir ini, mulai dari panjenengan menyampaikan masalah, terus jenengan sudah menemukan solusi sendiri, rancangan aksi yang mau diterapkan untuk kemudian hari, ada yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain waktu nanti kita bisa bertemu kembali. Saya juga, selalu terbuka bila panjenengan mau, berbagi cerita dengan saya. Nggih, siap, Ibu. Terima kasih banyak untuk motivasinya. Nggih, sami-sami Bapak. Nggih, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sementara itu dulu, Bu. Sudah cukup dari saya. Hanya Sudah. hal-hal itu saja dari saya yang jadi pikiran saya. Oke. Nah, semoga dari kegiatan ini tadi, bisa membuka atau meringankan beban Pak Wawan, sehingga bisa menerapkannya di kemudian hari. Ngoten nggih, Pak? Nggih, nggih. Amin. Nggih. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.